Kami ajak Anda bergabung dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ikrar Nusa Bakti, yang kemarin ini ikut bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pak Ikrar, selamat sore dengan Tifal, Pak. Selamat sore, Bung Tifal. Tampaknya para mantan Menlu setelah pertemuan setuju dengan semangat kita bergabung ke BOP. Tapi sebetulnya dari Anda pribadi, hal apa yang menjadi penting sehingga kita tampaknya perlu untuk bergabung ke sana? Jadi kita memang melihat bahwa kita perlu aktif di situ. Mengapa? Karena biar bagaimanapun kita juga ingin menyelesaikan persoalan di Palestina ya, yaitu bagaimana membangun satu kesepakatan adanya solutions ya. Jadi solusi dua negara ya. Jadi Israel harus menerima bahwa yang namanya Palestina itu harus merdeka, dan ini adalah bagian dari suatu perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ya, kita juga tidak sendirian di situ, ya. Jadi ada 8 negara Islam yang bergabung di dalam BOP itu ya. Itu adalah Arab Saudi, dan kemudian juga Qatar, Jordania, Mesir, dan kemudian juga ada UAE ya. Mhm. eh, Tambah dengan Indonesia, kemudian Pakistan dan Turki ya. Mengapa kita bergabung? Supaya kita juga bisa memperjuangkan masalah kemerdekaan Palestina. Dan memang kita juga meminta agar Trump itu juga bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman-pemboman ke Gaza tersebut ya. Dan Sorry Pak, kita saya potong. tahu Sorry, saya tahan di ya. situ. Karena begini, fenomenanya sekarang, Israel masih menyerang Gaza. Apakah dalam pertemuan itu Pak Prabowo sempat menyatakan posisi Indonesia di BOP itu akan bagaimana kemudian? Karena kan Pak Dino Patijala juga bilang, ini diplomasi yang beresiko. Ya, jadi yang jelas ya, Pak Prabowo dan juga tentunya 8 negara Islam ini akan terus menekan agar Trump itu bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman-pemboman terhadap Gaza tersebut yang masih terus berlangsung ya. Itu satu. Kedua ya, bahwa kita tidak akan melanjutkan suatu keanggotaan di BOP ya kalau kemudian ternyata Israel tidak menyetujui adanya penyelesaian dua negara merdeka itu ya. Jadi ini yang juga menjadi satu yang sangat penting, dan kita akan terus melakukan suatu diskusi-diskusi yang tadi saya katakan dengan 7 negara Muslim yang lain ya, agar apa yang diperjuangkan oleh 8 negara Muslim ini benar-benar akan diikuti oleh Donald Trump. Dan Oke. kemudian kita juga menginginkan agar ini bukan cuma Trump sebagai seorang presiden, tapi kalau bisa ini juga didukung oleh Amerika sebagai sebuah negara. Hmm, Karena kalau ini cuma Donald Trump sendiri, ini kan kemudian kekuatan politiknya di mana. Dan kemudian eh, juga Oke. kami juga menginginkan agar ini jangan sampai melenceng dengan kesepakatan di Dewan Keamanan PBB ya, bahwa yang namanya perdamaian Palestina itu memang harus sejalan juga dengan apa yang disebut dengan BOP yang dulu juga sudah digagas oleh Oke. Dewan Keamanan PBB begitu. Atas kritik soal iuran nilainya 17 triliun itu Pak, apa penjelasan Pak Prabowo? Terlebih Menlu bilang itu iuran akan dicicil, akan dibayar secara bertahap. Ya, jadi maksudnya secara bertahap ini adalah bahwa kalau memang ternyata kemudian BOP ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama, ini akan lanjut ya. Tapi kalau kemudian ternyata itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, tentunya ini Indonesia akan kemudian bisa keluar dari BOP ini ya. Jadi ini yang harus diingat ya. Dan kemudian Pak Prabowo berjamin bahwa yang jelas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ya, dan juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini tetap menjadi pegangan dari apa yang akan dilaksanakan oleh Indonesia di dalam BOP tersebut ya. Baik. Jadi Pak Prabowo tidak akan keluar dari garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dan juga untuk kemerdekaan Palestina. Satu lagi Pak, singkat saja. Sehingga ada catatan kritis nggak yang dititipkan kepada Pak Prabowo untuk sikap kita di BOP ini kalau kemudian ada banyak pelanggaran? Apakah satu-satunya dengan keluar atau ada langkah-langkah bertahap yang bakal diambil? Ya, kita tahu bahwa kita juga menginginkan agar yang namanya BOP ini benar-benar
bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman-pemboman di Gaza tersebut ya, dan kemudian mengikuti apa yang sudah disepakati di dalam gencatan senjata antara Israel dengan Palestina tersebut, atau dengan maksud saya mereka-mereka yang menjadi gerilyawan untuk tetap mempertahankan Gaza sebagai wilayah Palestina tersebut begitu. Baik, Pak Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bung Tipa.